Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2933 sampai bab 2936. Bab 2933. Siapapun yang menyinggung Daksya, kami akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Siapapun yang melanggar pekerjaan kami di Daksya akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Sekarang Anda datang untuk menyerang Daksya, apakah Anda masih ingin melarikan diri? Mustahil, tinggalkan semuanya, semua harus mati. Semua orang kuat yang dikirim oleh Star Kingdom kali ini terbunuh. Darah tumpah di perbatasan Daksya. Tapi bagaimana pedang ini bisa menembus lebih dari 2000 orang dalam sekejap? Kecepatan pedang ini terlalu cepat untuk ditangkap oleh siapapun, termasuk semua dewa. Tentu saja, pikirkanlah, pedang terbang ini dapat dengan mudah membunuh bahkan 50 dewa, dan bahkan dapat menembus lebih dari 2000 orang sekaligus. Ini jelas merupakan hal paling mengejutkan yang pernah dilihat semua orang. Siapa bilang Daksya tidak punya dewa? Bukankah ini muncul begitu saja? Tidak masalah Marsekal Tians begitu kuat. Master pendukungnya sangat kuat. Anda harus tahu bahwa dari awal sampai akhir, belum ada yang melihat siapa yang pindah. Sepertinya dia tidak ada di sana sama sekali. Gunakan pedang ini dalam kegelapan untuk membunuh semua orang. Terkejut, tidak ada yang menyangka Daksya akan memiliki keberadaan yang begitu menakutkan. Legenda itu benar adanya, divisi penekan iblis dan rumah Tianxi di Daksya ada. Kontrol atas ilmu pedang seperti ini pasti ada dalam pelatihan Ki atau keajaiban divisi penindasan. Seseorang telah melihat metode seperti itu dalam catatan divisi penindas iblis. Daksya adalah tanah terlarang, tidak ada yang bisa menyerang Daksya. Bagaimana dengan kebangkitan energi spiritual? Jadi bagaimana jika ada dewa? Daksya bukanlah tempat yang harus kamu masuki. Lalu bagaimana jika Daksya secara kolektif menghindari pemulihan energi spiritual? Tidak ada Tuhan di Daksya, tapi ada dewa yang membunuh di Daksya. Pertempuran ini mengejutkan dunia, mulai saat ini semua orang akan tahu bahwa Daksya adalah tanah terlarang. Sekalipun tidak ada Tuhan, tidak akan ada lagi yang memiliki ide Daksya. Kekuatan-kekuatan yang siap bergerak mungkin akan menyerah. Bahkan kerajaan beruang perang harus mempertimbangkannya dan membuat rencana baru. Rencana tersebut bahkan mungkin dibatalkan. Saya kira saya perlu memeriksa ulang Daksya. Anda harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi Daksya sebelum berani mengambil tindakan. Dan Singguo sangat ketakutan. Jika Anda orang pertama yang memakan apel, Anda harus menanggung risikonya. Tanpa keraguan, situasi saat ini adalah mereka harus menanggung risiko. Begitu banyak orang meninggal, apalagi separuh dewa di negara ini telah tumbang. Vitalitasnya rusak parah, ini tidak dapat diperbaiki. Mereka akan kehabisan nafas untuk waktu yang lama. Awalnya peringkat ke-13 di dunia. Setelah pertarungan ini, peringkatnya diperkirakan berada di 40-an atau 50-an. Semua yang dibawa Daksya ke dunia kali ini terlalu mengejutkan. Ini tidak bisa dihentikan, semua orang di Daksya menangis kegirangan. Ternyata memang ada penjaga di kegelapan Daksya. Marsekal Tians yang paling bersemangat dan berteriak ke langit, "Tuan, tolong muncul, aku merindukanmu. Muridku, muridku sudah berlatih kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat yang baru." Komandan Tians dan semua orang di Daksya juga melihat ke udara dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak ada yang ingin mengetahui keberadaan seperti apa ini. Seluruh dunia menyaksikan, tapi tidak ada respon sama sekali. Bas-bas, pedang itu mengeluarkan suara gemetar, terbang ke udara, dan menghilang di depan semua orang. Pedang ini secara alami adalah malapetaka ilahi. Saat Marsekal Tians dalam bahaya tadi, Ye Junlin kebetulan tiba di Daksya. Karena dia sedang terburu-buru mencari orang kuat yang melindungi Junjun.
Karena itu dia tidak bisa hadir secara langsung. Jadi saat dia dalam perjalanan, dia mengendalikan malapetaka ilahi untuk membunuh bintang-bintang di negara bintang. Bukan karena dia memiliki ilmu pedang atau keterampilan pedang. Hanya saja dia kuat dan mengendalikan segalanya dengan kekuatan murni. Pedang hanyalah alat bantu baginya, dia berada jauh dari tempatnya sekarang, dan dia tidak dapat mendengar panggilan dari Mars Skaltians. Dia masih ingin sekali menemukan seseorang untuk menjaga Junjun. Tak lama setelah, kesengsaraan ilahi menyusul Ye Junlin. Ye Junlin menyadari bahwa kesengsaraan ilahi tampaknya lebih kuat. Tampaknya bencana ilahi harus dipelihara dengan pertempuran dan darah. Hampir sampai. Tempat di mana orang yang dicari Ye Junlin telah tiba. Bekas situs Universitas Kunlun, orang kuat yang melindungi Junjun. Setelah badai super datang, Akademi Kunlun juga hancur. Namun karena Kunlun adalah negeri spiritual, maka Kunlun juga banyak berubah, dengan energi spiritual yang berlimpah, terutama kristal energi spiritual yang banyak. Pegunungan Kunlun dan wilayah di belakangnya tergolong dalam kawasan terlarang tingkat pertama. Tentu saja, bahkan lokasi perguruan tinggi Kunlun juga termasuk dalam kawasan terlarang tingkat pertama. Tanah terlarang tingkat pertama berarti bahaya, tetapi juga berarti kekayaan alam. Tapi Ye Junlin tidak tertarik dengan ini. Dia hanya ingin menemukan seseorang. Bukan orang lain yang kamu cari. Itu adalah murid-muridnya saat itu. Dia telah belajar sebelumnya bahwa ketika bahaya datang, semua orang menghindarinya. Namun murid-muridnya diabaikan. Ning Jinye, Jiao Tianyu dan 80 orang lainnya tidak disembunyikan. Tapi hadapi badai itu secara langsung. Jika badai ini dahsyat, nasib orang-orang ini tidak diketahui. Namun pemulihan energi spiritual inilah hasilnya. Oleh karena itu, Ye Junlin percaya bahwa mereka semua masih hidup, dan kemungkinan besar mereka semua akan menjadi kuat. Meski skill yang dia berikan kepada semua orang tidak cepat, melainkan skill dasar yang lambat hingga mematikan. Namun ada juga cara untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah kebangkitan energi spiritual. Ia dapat ditempa dalam energi spiritual, dan dapat menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, kecepatan peningkatannya akan lebih cepat. Bukan karena Ye Junlin telah berlatih keras sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Junlin percaya bahwa masing-masing dari mereka telah menjadi kuat. Jadi saat aku memikirkan seseorang untuk menjaga Junjun, hal pertama yang dia pikirkan adalah dewa jahat awan api. Tapi coba pikirkan, ada 80 orang di sini. Setelah tiba di sini, Ye Junlin tersenyum. Semuanya, keluar, aku datang, teriak Ye Junlin. Boom, boom, aura kuat meledak, dan sosok muncul satu demi satu. Ning Jinye, Jiao Tianyu, Zheng Haobo. 80 orang, tidak kurang. Saat melihat aura di tubuh mereka, Ye Junlin tersenyum bahagia. Seperti yang dia duga, masing-masing dari mereka menjadi super kuat. Meski ada gap dibandingkan dia sebelumnya, gapnya tidak besar. Jiao Tianyu dan yang lainnya bahkan lebih tidak terduga. Jika kita melihatnya dari segi kekuatan tempur individu, orang-orang ini sebanding dengan Mars Skaltians. Dewa-dewa itu bukan tandingannya. Kuncinya ada 80 orang. Pantas saja kawasan terlarang tingkat ini begitu sepi, dengan 80 makhluk mesum. Beraninya binatang buas itu menjadi liar, Guru Ye. Semua orang memberi hormat pada Ye Junlin. Saya tidak punya waktu. Saya akan memberitahu Anda di jalan. Ye Junlin membawa 80 orang pergi dan menuju ke hutan hujan Amazon. Ye Junlin tidak perlu mengkhawatirkan Daxia. Dia juga mengerti bahwa dia tidak tahu kejutan macam apa yang akan dia alami terhadap seluruh dunia dengan mengendalikan pembunuhan kesengsaraan ilahi. Dalam waktu singkat, tidak ada yang berani menarik perhatian Daxia.
Negara beruang perang dan seluruh dunia tenggelam dalam keterkejutan pria misterius dan berkuasa Daxia. Tapi saat ini, berita lain datang, tim ekspedisi dari kerajaan beruang perang, 55 dewa dan 6 hingga 700 master musnah seluruhnya di area terlarang tingkat pertama. Seluruh dunia terkejut, negara beruang perang bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya aku mengira akan cukup mengejutkan jika Star Country kehilangan begitu banyak dewa sekaligus. Siapa sangka negeri Zanxiong juga akan lahir di sini. Apa sebenarnya yang ada di kawasan terlarang tingkat pertama di hutan hujan Amazon? Kalian pasti tahu kalau ada banyak sekali dewa di kerajaan beruang perang, dan jenisnya bermacam-macam. Faktanya, mereka mengirimkan orang-orang dari semua aspek untuk memastikan keamanan sebaik mungkin. Akibatnya, seluruh pasukan dimusnahkan, bahkan tidak ada satu pesan pun yang terkirim. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Kesimpulan yang diambil untuk saat ini adalah terdapat banyak sekali binatang buas di area terlarang tingkat pertama ini. Eksistensi yang tidak bisa ditolak oleh dewa manusia. Namun kerajaan Zanxiong tidak akan membiarkan begitu banyak penduduknya mati tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, mereka harus membentuk tim dan memasuki hutan hujan Amazon lagi untuk memeriksa situasi spesifik. Bahkan jika mereka tahu bahaya apa yang ada di dalam, mereka tetap harus mencari tahu apa itu. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Ini adalah kekuatan nomor 1 di dunia. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan muka saya. Saat ini, 80 orang Ye Junlin dan Jiao Tianyu telah tiba di mata air suci. Dr. Dark dan yang lainnya terkejut. Ye Junlin begitu kuat sehingga dia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya ada 80 siswa yang begitu kuat. Dilihat dari momentumnya, masing-masing dari 80 orang ini sebanding dengan binatang buas tingkat tuan di sebelah mata air suci. Dengan begitu banyak orang kuat yang menjaga Junjun, Ye Junlin benar-benar tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa menggoyahkan ini, bukan, sekalipun seseorang dapat menggoyangnya, akan memakan waktu cukup lama bagi banyak orang untuk membersihkannya. Selama ini, Ye Junlin sudah kembali. Setelah mengatur Jiao Tianyu dan yang lainnya, Ye Junlin dan yang lainnya pergi dari sini. Sejak Ye Junlin membunuh setengah dewa di kerajaan bintang dengan satu pedang, seluruh dunia telah menimbulkan sensasi. Tidak ada yang berani menyentuh Daxia, bahkan sekutu Daxia, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Tujuan dari banyak kekuatan telah bergeser, karena tidak hanya Daxia yang lolos dari krisis ini, tapi juga para Guardians of the Galaxy. Sekarang perhatian Daxia tidak dapat dikalahkan. Maka itu hanya dapat ditempatkan pada orang-orang ini. Namun, kerajaan elang perang tidak begitu penting dibandingkan dengan Daxia, dan sumber dayanya tidak ada bandingannya. Lagi pula, ketika energi spiritual bangkit kembali, semua orang di Daxia bersembunyi di Pulau Keamanan. Namun seluruh Daxia terkena energi spiritual, dan lingkungan berubah secara dramatis. Namun negeri elang perang berbeda. Setelah kebangkitan energi spiritual datang, seluruh negeri diselimuti perisai tak kasat mata dan tidak menerima baptisan energi spiritual. Oleh karena itu, lingkungan negeri elang perang tidak banyak berubah, atau bahkan tidak berubah sama sekali, dan sumber dayanya paling buruk. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara kecil di sebelahnya. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang tidak tertarik pada kerajaan elang perang. Pertama-tama, semuanya seperti Daxia. Namun kini Daxia tak tersentuh. Targetnya hanya bisa digeser ke Guardians of the Galaxy. Meskipun lingkungan kerajaan elang perang tidak berubah, ini adalah bekas kekuatan nomor 1 dan masih banyak hal baik. Selain itu, kekuatan nasional lain di aliansi penjaga galaksi telah mengalami kebangkitan spiritual, dan sumber dayanya masih bagus. Banyak orang mulai mengambil tindakan, siap menyerang Guardians of the Galaxy.
Setelah mengetahui beritanya, Biro Perisai Langit langsung panik. Secara khusus, agen Black Hawk dan lainnya segera menemui Kepala Biro Smith untuk melaporkan masalah tersebut. Meskipun War Eagle Nation sangat kuat, ia sama sekali tidak berguna di lingkungan saat ini. Jika Dewa keluar, itu akan cukup untuk menerobos Biro Perisai Langit. Smith, pemimpin permainan, tidak tinggal diam dan segera menghubungi Senior Nelson. Keduanya menghilang bersama sejenak, tak lama setelah. Keduanya muncul lagi di Biro Perisai Langit. Agen Black Hawk dan yang lainnya berkumpul dengan penuh semangat, ingin tahu bagaimana menghadapinya. Mereka juga memahami apa yang baru saja dilakukan kedua Smith. Mereka pasti mencari kekuatan di balik kerajaan elang perang. Artinya, eksistensi yang benar-benar menguasai Guardians of the Galaxy. Terus terang, merekalah yang pertama-tama menyingkirkan laboratorium dewa dan kepala departemen dewa. Jangan gugup, AA tidak peduli apapun. Elang perangku masih merupakan kekuatan paling kuat di dunia, dulu dan sekarang, dewa-dewa itu tidak kenal takut AA. Meskipun penjaga aliansi galaksi tidak memiliki ya Tuhan, kita bisa membunuh mereka. Begitu Nelson mengucapkan dua kalimat ini, agen Black Hawk sangat terkejut. Mereka yakin bahwa masa lalu adalah kekuatan terkuat. Apakah sekarang masih bisa demikian? Tidak takut pada dewa? Tidak takut melawan negara beruang? Sekarang seberapa kuatkah kerajaan beruang perang saja? Itu saja, tidak perlu takut, semua orang curiga. Namun Nelson mengucapkan dua kalimat tersebut dengan penuh keyakinan. Hal ini membuat mereka penasaran, apa kekuatan di baliknya? Mengapa ini begitu kuat, tidak lebih dari ini? Mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Guardians of the Galaxy. Aku bahkan berharap seseorang akan mengambil tindakan terhadap penjaga galaksi secepatnya, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang ada di balik kerajaan elang perang. Setelah kematian para dewa kerajaan bintang kali ini, hal itu tidak hanya akan berdampak pada sisi ini. Bahkan Daxia pun terpengaruh, sejak Ye Junlin membunuh begitu banyak orang dengan satu pedang. Nampaknya sosok misterius telah muncul di beberapa tempat di Daxia. Kurang lebih kata-kata yang sama keluar dari mulut mereka. Energi spiritual di luar begitu kuat, apa yang terjadi di luar? Bukankah pedang ini terlalu menakjubkan? Beberapa tempat suci Tao Daxia, beberapa jauh di dalam pegunungan. Ada kilat dan guntur, dan energi spiritual agung berkumpul di sekitar puncak gunung dan tidak dapat menyebar untuk waktu yang lama. Pegunungan dalam ini awalnya terletak di daerah terlarang. Akibatnya, semua binatang buas itu bersembunyi di suatu tempat. Tidak berani muncul sama sekali. Sepertinya sesuatu yang luar biasa muncul di sini. Hahaha, akhirnya kita keluar. Aura tempat ini kaya sekali, hampir sama dengan kita. Bukankah itu berarti kita bisa terus berada di luar? Di suatu tempat di perbatasan utara, beberapa sosok berjalan bola-balik, tertawa dari waktu ke waktu. Ye Junlin juga tidak menyangka bahwa gerakan pedangnya yang sederhana akan menimbulkan suara sebesar itu. Itu menarik beberapa makhluk legendaris. Sekarang dia hanya ingin mencari cara untuk menyelamatkan Junjun. Kembali ke lokasi mata air suci setiap 10 hari untuk memeriksa Junjun. Mata air suci tersebut bermanfaat dan dapat membersihkan racun setiap hari. Namun pada akhirnya tidak dapat menghilangkan racun Junjun sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan cara atau sumber daya alam lain. Mereka hanya bisa terus mencari. Ini juga masalah keberuntungan, tidak semua peluang bagus. Anda harus mencarinya secara perlahan, namun setelah mendapat pengalaman, mereka mempunyai gagasan dan arah yang jelas. Saat ini, negara Zanxiong juga mengorganisir tim yang terdiri dari 13 orang untuk menjelajahi hutan hujan. Ke-13 orang itu adalah dewa, dan atributnya adalah kecepatan dan pergerakan. Setengah dari mereka sangat cepat dan dapat melarikan diri tepat waktu.
Separuh lainnya mengandalkan keterampilan tubuh untuk bersembunyi, seperti hantu. Merekalah yang paling cocok untuk menjelajahi tempat berbahaya ini. Mereka akan mengungsi jika terjadi keadaan darurat. Mereka di sini bukan untuk bertarung, hanya untuk memeriksa situasi. Harus dikatakan bahwa negara Zanxiong kaya dan berkuasa. Sekalipun orang lain adalah dewa, mereka bahkan tidak bisa membuat beberapa. Negara beruang perang memiliki berbagai kategori. Sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat diklasifikasikan dengan cara ini. Sekelompok 13 orang memasuki hutan hujan. Jaga jarak tertentu, tunjukkan kemampuannya masing-masing, dan jelajahi lebih dalam. Beberapa orang dikenal karena kecepatan dan pergerakannya, dan mereka tiba di dekat mata air suci tanpa ada yang menyadarinya. Tapi tidak ada yang ditemukan. Lebih jauh lagi, mereka sampai di lokasi mata air suci. Aku bertemu Junjun. Hal ini menyebabkan gelombang besar di hati mereka. Siapa sangka masalah ini ada hubungannya dengan Ye Junlin. Namun detik berikutnya, mereka dikelilingi oleh binatang buas. Beberapa binatang buas tingkat tuan dikirim secara langsung. Setelah meramalkan bahayanya, ke-13 orang itu segera melarikan diri menggunakan keterampilan dan kecepatan mereka. Meskipun ada banyak binatang buas tingkat dewa, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Namun pada saat ini, sosok-sosok tiba-tiba muncul dari area sekitar. Semakin, hentikan 13 orang, tidak peduli seberapa cepat ke-13 orang itu dan seberapa pintar gerakan mereka. Tidak ada gunanya disergap oleh 80 orang kuat. Setelah 80 orang Jiao Tianyu muncul, dia tidak memberi mereka kesempatan, bunuh mereka semua di tempat. Siapapun yang berani datang ke tanah suci adalah musuh. Ini perintah Ye Junlin. Mereka harus melindungi Junjun dari segala ancaman atau bahaya. Negara beruang perang telah menunggu. Namun setelah kehilangan kontak, mereka sudah mengerti. Tempat ini terlarang. Bersambung.